Perkenalkan, nama saya Bayi Putra Aryansyah. Saya di sini akan menjawab soal-soal dari mata kuliah Sistem Pemerintahan RI. Jawaban yang pertama, nomor 1. Pemerintahan dianggap sebagai suatu sistem karena memiliki beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem. Berikut adalah beberapa ciri sistem pemerintahan terdiri dari komponen-komponen. Sistem pemerintahan terdiri dari berbagai komponen seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Memiliki tujuan. Sistem pemerintahan memiliki tujuan untuk mengatur dan memimpin negara serta masyarakatnya. Mempunyai batasan. Sistem pemerintahan memiliki batasan-batasan dalam menjalankan tugasnya seperti batasan hukum dan batasan kekuasaan. Mempunyai aturan. Sistem pemerintahan memiliki aturan-aturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab dari masing-masing komponen dalam sistem pemerintahan. Mempunyai interaksi. Sistem pemerintahan memiliki interaksi antar komponen-komponennya dengan menjalankan tugasnya. Mempunyai lingkungan. Sistem pemerintahan berada dalam lingkungan yang mengetahui jalannya sistem pemerintahan. Dengan adanya ciri-ciri tersebut, maka pemerintahan dianggap sebagai suatu sistem. Yang kedua, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Indonesia adalah Republik Presidensial, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden dalam menjalankan pemerintahan. Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang biasa disebut sebagai kabinet sistem. Pemerintahan ini dibagi menjadi 3 tanggung jawab, yaitu eksekutif. Yang pertama, eksekutif. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Yang kedua, legislatif. Terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, yudikatif. Terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan lainnya. Yang ketiga, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah beberapa analisis dan komentar mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Menurut Menko Polhukam, sistem pemerintahan Indonesia saat ini sudah benar dan tidak ada yang bertentangan dengan agama. Ia juga menegaskan bahwa manusia hidup harus bernegara dan harus punya sistem pemerintahan sendiri. Salah satu persyaratan untuk menciptakan keunggulan kompetitif adalah ketersediaan sumber daya manusia, aparatur yang andal dalam kompeten serta produktif sesuatu dengan karakteristik organisasi, visi, misi, dan tujuan strategis yang merupakan kemampuan untuk dapat membangun sikap dan perilaku organisasi yang mampu menghadapi perkembangan. Pemerintahan yang tidak transparan adalah pemerintahan yang tidak terbuka, tidak kelihatan isinya, atau tidak umum. Artinya, penyelenggaraan pemerintahannya dilakukan hanya oleh sekelompok orang tertentu saja dan hanya diketahui mereka, bukan masyarakat. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan hal utama yang diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik bagi lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi. Dinamika birokrasi di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap pengurusan apapun di instansi pemerintah terkesan lamban, lama, terbelit-belit, birokrasi panjang, pungutan liar, bahkan suap.
Dari beberapa analisis dan komentar di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihannya adalah sistem pemerintahan yang didasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 serta adanya persyarat untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Namun beberapa kekurangannya adalah adanya birokrasi yang lamban dan berbelit-belit, serta pemerintahan yang tidak transparan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.